Sebelum menonton pembahasannya, kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik untuk tidak di-skip iklannya ya. Karena dari iklan ini kakak mendapatkan penghasilan. Terima kasih kakak ucapkan atas pengertian adik-adik. Selamat menonton. 26. Membran sel dapat mengatur masuk dan keluarnya zat, sehingga ada zat yang mudah dan ada yang sulit masuk keluar sel. Hal tersebut menunjukkan bahwa membran sel bersifat selektif permeabel. Ayam. 27. Pada inti sel makhluk hidup terdapat materi genetik. Bebek. 28. Sel tumbuhan lebih kuat dan lebih kaku dibandingkan dengan sel hewan, karena sel tumbuhan memiliki dinding sel. 29. Organel dan bahan-bahan kimia organik pada sel terdapat pada bagian sitoplasma, cacing. 30. Organel sel terdapat di dalam suatu cairan sel yang disebut dengan sitoplasma, cacing. 31. Organel sel dan fungsinya yang tepat adalah dinding sel untuk menguatkan sel, bebek. 32. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sel dilindungi oleh dinding sel. 2. Sel tidak dilindungi oleh dinding sel. 3. Memiliki plastida atau berisi kloroplas. 4. Memiliki lisosom. 5. Vakuola berukuran besar. 6. Vakuola berukuran kecil. Ciri-ciri sel tumbuhan ditunjukkan oleh pernyataan nomor 1, 3, dan 5, bebek. 33. Jaringan epitel pada hewan dan jaringan epidermis pada tumbuhan memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Dodol. 34. Perbedaan fungsi antara otot polos dan otot lurik adalah kontrol otot lurik di bawah kemauan atau sadar, sedangkan otot polos adalah sebaliknya. Ayam. 35. Perbedaan struktur antara otot polos dan otot lurik adalah otot lurik memiliki bagian gelap dan terang, sedangkan otot polos tidak. Ayam. 36. Jaringan yang terdapat pada hewan adalah jaringan ikat, jaringan epitel, dan jaringan otot, cacing. 37. Jaringan yang mempunyai fungsi sebagai penyokong tubuh, melindungi organ, dan menjadi alat gerak pasif adalah jaringan otot. D. Dodol ya. 38. Jaringan yang tidak terdapat pada hewan vertebrata adalah dodol, jaringan palisade. 39. Alat transportasi pada hewan adalah darah, sedangkan pada tumbuhan peran ini dilakukan oleh xilem dan floem, cacing. 40. Fungsi floem adalah sebagai pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh, cacing. Jadi floem itu nama lainnya adalah pembuluh tapis dan xilem adalah pembuluh kayu. Ketika floem gunanya adalah mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh, lalu fungsi dari xilem adalah mengangkut garam-garam mineral, kemudian air dari akar menuju ke daun.
41. Berikut ini adalah contoh jaringan-jaringan yang benar, yaitu epidermis, xilem, dan floem, bebek. 42. Perhatikan gambar irisan melintang batang dikotil berikut. Floem, cambium, dan xilem berturut-turut ditunjukkan oleh nomor 3, 4, dan 5 cacing. 43. Apabila terjadi gangguan pada organ ginjal, sistem yang akan terganggu adalah sistem ekskresi dan transportasi cacing. 44. Pemasukan dan pengeluaran udara pada tumbuhan hijau dilakukan melalui stomata dan lentisel cacing. 45. Jantung disebut organ karena tersusun dari beberapa jaringan, bebek. 46. Berikut ini yang merupakan kelompok organ adalah daun, batang, dan akar, yaitu yang cacing. Yang A kenapa salah? Di situ ada otot polos. Otot merupakan jaringan. Lalu yang B ada serabut saraf ya, itu merupakan bagian dari sel-sel saraf. Yang D ada palisade. Palisade merupakan jaringan. Nomor 47, perhatikan data berikut. 1 ada tulang, 2 daun, 3 batang, 4 pankreas, 5 akar, dan 6 hati. Organ yang tidak terdapat pada hewan ditunjukkan oleh nomor 2, 3, dan 5 cacing, karena daun, batang, dan akar itu adanya di tumbuhan. 48. Organ-organ yang tergabung dalam sistem ekskresi terdiri atas ginjal, kulit, dan hati, yaitu yang dodol. Kemudian yang A, B, dan C salahnya dia ada jantung. Jantung adalah organ dari sistem peredaran darah. 49. Sistem organ yang tidak terdapat pada tumbuhan adalah yaitu sistem saraf cacing. Dan soal terakhir untuk pilihan gandanya nomor 50. Sistem organ pada tubuh saling berhubungan dan bekerja sama dengan sistem organ lainnya sehingga membentuk organisme. Dodol.